Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan, kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir sebelum UTS maksudnya. Jadi tentang nested loop atau perulangan bersarang. Tidak jauh dari perulangan yang sudah kita pelajari. Intinya kalau nested loop berarti di situ adalah ada looping di dalam looping, ya. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa soal yang kita juga sudah menggunakan ini, gitu. Ada looping di dalam looping. Nah, misalkan di sini itu yang sering digunakan itu untuk menuliskan pola seperti ini. Jadi ketika kita ingin menuliskan pola deret sebanyak 5 suku, ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian sebanyak n kali, sebanyak 5 kali. Maka kita akan menggunakan looping bersarang. Di mana ini looping yang pertama dan yang ini adalah looping yang kedua yang berada di dalam looping yang pertama. Jadi misalkan yang ini, pada kasus ini untuk looping yang pertama, ya, I sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 5. Di sini ada incrementnya adalah I plus plus. Ini untuk menuliskan baris pertama 1, 2 sampai 5. Gitu, ya. Jadi sebenarnya untuk menuliskan ini. Jadi pertama, misal kita jalankan ini, ya, programnya. I sama dengan 1, kemudian masuk ke sini J-nya juga mulai sama dengan 1, sampai J sama dengan 5, ya. Jadi J-nya mulai 1 sampai 5, J plus plus. Jadi untuk baris yang pertama, ya, baris yang pertama 1, di sini J-nya 1, maka akan dikeluarkan J-nya 1. Yang keluar adalah ini. Kemudian jalan lagi, masih dengan I-nya 1, J-nya ganti menjadi 2. Maka di sini J-nya 2 dikeluarkan J-nya keluar ini. Dan seterusnya sampai J-nya sampai 5. Kemudian sudah selesai di perulangan yang kedua, kita melanjutkan perulangan yang atas ini. Tadi kan I-nya sama dengan 1. Sekarang I-nya sama dengan 2. Nah, I-nya sama dengan 2. Nah, masuk ke J, J-nya masih tetap dari 1 lagi. Sehingga di baris yang kedua, ini juga sama, akan dituliskan 1 sampai 5. Kemudian sampai berapa baris? Sampai berapa baris ini? Di sini sampai 5 baris. Jadi looping yang kedua ini digunakan untuk menuliskan 1, 2 sampai 5 ini. Kemudian yang looping yang pertama ini adalah untuk menuliskan setiap barisnya di sini. Ada pertanyaan? Di sini ada si out /n, gunanya untuk apa, ya? Biar enter ke bawah, ya. Biar ke bawah. Jadi setelah looping yang kedua ini selesai, yaitu sampai sini, setelah ini selesai, pindah ke bawah. Nanti kalau tidak pakai ini, maka hasilnya akan ke samping terus, ya. 1, 2, 3, 4, 5, lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini biar rapi, jadi di enter pakai ini setelah looping yang kedua selesai.
Ada pertanyaan dari sini? Izin bertanya, Bu. Ya, sebentar coba ini. Siapa Abdul? Untuk nested looping ini, apakah ada header tertentu, Bu? Tidak ada, sama seperti yang kemarin. Ya, Oke, Bu. sama. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu izin bertanya. Iya, Mbak Fikri ya, silakan. Bukan tadi Bu Ulia kalau nggak salah bilang ya Bu, buat yang for yang pertama, yang for in I sama dengan 1 dan seterusnya, itu kan untuk baris pertama ya Bu. Iya. Lalu untuk for yang kedua ini buat baris kedua aja atau buat baris kedua dan seterusnya? Untuk for yang kedua itu untuk menuliskan ke sampingnya itu Mbak, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Jadi setiap kali for yang pertama berjalan, itu for yang ini itu berjalan sampai 5. Jadi ini diselesaikan dulu. Jadi misal di sini ya, I-nya sama dengan, bentar. Misal ini for yang pertama, I-nya di sini sama dengan 1. Maaf, ini 1. I-nya sama dengan 1 ya untuk loop yang pertama. Nah, habis itu masuk ke looping yang kedua. Jadi di sini J-nya itu berjalan terus 1 sampai 5. Baru kita masuk ke looping yang pertama lagi, itu baru I sama dengan 2. Gitu. Jadi ini juga J-nya nanti sampai selesai dulu. J-nya nanti sama dengan 1 sampai 5. Gitu. Berarti itu ya Bu, hanya beda di I-nya itu tadi ya Bu? Apanya yang beda? Itu kan, Kurang paham. yang pertama I-nya sama dengan 1, untuk yang Nah. selanjutnya sama dengan 2. Ya, jadi yang beda I-nya. Jadi J-nya terus menerus 1 sampai 5. Yang beda I-nya ya. Nanti itu enggak Bu, I-nya tuh bakal diulang sampai 5 enggak Bu? Iya, sampai 5. Oh, Jadi gitu. ini terus sampai 5. Sehingga nanti muncul sampai 5 sini. Ya. Jadi ini baris yang pertama itu hasil dari I sama dengan 1. Hasil yang kedua ini adalah dari yang I sama dengan 2 dan seterusnya ini sampai 5. Kalau 6 ya nambah lagi 1 baris lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu Bu. Berarti di contoh 1 ini yang kotak yang for in I sama dengan 1 sampai for in J sama dengan 1 itu hanya untuk satu baris gitu ya Bu? Ya. Terus nanti itu enggak Bu, yang buat itu Bu, buat yang I sama dengan 2 dan seterusnya itu ditulis di bawahnya J sama dengan 1 atau mulai lagi Bu, mulai for lagi? Mulai for lagi. Jadi ini pas saya kurang paham maksudnya, tapi mungkin seperti ini ya. Jadi setelah masuk 1, diselesaikan dulu J sampai 5, kemudian masuk lagi ke sini 2. Terus selesaikan lagi, terus nambah lagi I-nya 3. Gitu, Mbak. Oh, ya Bu, sudah paham Bu. Terima Sudah ya. kasih. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya? Harus benar-benar paham ya, karena ini pertemuan Bu, izin terakhir bertanya Bu. OTS ya, silakan. Itu yang COT yang N terakhir itu kalau misalnya diganti N line gitu sama aja nggak Bu? Atau beda? Sama saja, sama saja. Oh, ya udah, terima kasih Bu.
Coba saya tanya ya, seandainya saya meletakkan /n ini ada di sini, bagaimana outputnya? Ke bawah, Bu. Ya, mana yang ke bawah? Jadi yang output kan itu yang ada sendiri garis pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika /n-nya itu ditaruh di dalam looping, nanti hasil outputnya nanti turun ke bawah. Ya, jadi hasil outputnya tidak ke kanan seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu ke bawah. Gitu. Kemudian apalagi ditambah ini, berarti nanti ke bawah terus menerus. Hanya satu garis, satu kolom. Jadi nanti hanya satu kolom. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau saya masih punya beberapa kasus. Sebentar. Nah, kalau yang ini. Atau ini dulu. Coba kalau seperti ini outputnya bagaimana? Coba di oret-oret di bukunya dulu. Nanti kita cocokkan dengan yang ada Ini di jauh. Halo, siapa tadi ada? Saya Bu, izin menjawab. Oh ya, silakan Mas Firman coba. Untuk yang ini hasil outputnya nanti tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kebalik 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 dengan layout yang sama. Ya sama. Lihatnya dari mana Mas Firman? Karena kan yang pertama kan inisiasinya kan I sama dengan 1. Ketika sudah terus lanjut ke penulisan pertama C sama dengan 5. Nah, karena C sama dengan 5 ini lebih dari sama dengan 1, itu diteruskan lagi, tapi dibalik gitu. Hampir Oke. sama layoutnya. Ya, jadi layoutnya sama, cuman ini dari 5 ke 1, tadi 1 ke 5. Lihatnya dari sini. Ini ya, yang beda hanya 2 ini saja. Ada yang ingin bertanya? Kita bisa lanjut? Bu, izin bertanya. Iya. Yang di for yang pertama kan itu I++. Nah, itu pengaruhnya di mana ya, Bu, yang di outputnya? I++ atau J++? Yang I++. I++ ini ya? Iya. Nah, ini pengaruhnya adalah di pertambahan baris. Ya, jadi dari 1 baris, kedua, dan seterusnya sampai 5. Jadi yang I ini mengatur dia ke bawahnya sini. Kalau yang C min, yang J itu mengatur yang ke kanan ini. Atau sebentar, saya punya beberapa model lagi. Kalau seperti ini bagaimana? Coba dioret-oret dulu di bukunya. Izin menjawab. Mas Firman lagi ya, sebentar. Coba kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu. Dikasih waktu sebentar. Izin mencoba, Bu. Ya, ready. Menurut saya akan untuk segitiga siku-siku, Bu, yang nanti bintang-bintang semua, Bu. Lihatnya dari Ini kan J sama dengan 1,
terus J kurang dari sama dengan I. Berarti pertama akan dimulai dengan I sama dengan 1. Ketika I sama dengan 1 masuk, maka akan I ke J sama dengan 1, terus J sama dengan, berarti cuma sekali doang Bu, jadinya. Terus ketika kedua, looping yang integer I sama dengan 1 udah naik jadi 2, nah otomatis J-nya juga kurang dari 2, jadi di bawah bintang yang 1 ada 2 bintang. Berlanjut sampai ada 5 bintang di akhir, jadi ada segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku kiri ya. Nah, nanti akan seperti ini. Gitu. Jadi benar kata Mas Alfredi tadi, saat I sama dengan 1, ini J-nya hanya sampai kurang dari sama dengan I. Berarti J-nya cuma sampai 1. Kemudian ketika I-nya 2, yaitu baris kedua, itu J-nya sampai 2, berarti jalannya dari 1, 2. Kemudian kalau 3, J-nya berarti 1, 2, 3. Sampai J-nya sama dengan I, I-nya mentok 5, berarti di sini sampai 5. Ini. Jadi intinya di sini I itu mengontrol ke bawah barisnya. Kemudian yang mengontrol kolomnya itu di sini J. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada lagi. Coba kalau ini gimana kira-kira? Permisi Ibu, izin jawab. Ya, Mas Anggara. Sama segitiga siku-siku namun terbalik dari yang tadi ditampilkan di contoh 3. Jadi di baris pertama ada 5 bintang, turun hingga baris kelima hanya 1 bintang Bu. Lihatnya dari kan INTI sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5 dan I plus plus. Nah, sedangkan di J-nya kan dimulai dari 5. Nah, ini kan J lebih J akan gimana? Mas Anggara. Ya, J sama dengan 5, terus maka bintangnya ada 5 dari 2 ke 4 lalu dikurangi J min min. Di baris kedua J-nya akan berkurang menjadi 4 dan seterusnya Bu. Apakah? Ya, jadi akan seperti itu ya. Jadi kebalikan dari yang tadi. J-nya dari 5 kemudian sampai sama dengan I. Jadi J-nya akan jalan 5, 4, saat I-nya 1 ya, saat I-nya 1, J-nya itu jalannya 5, 4, 3, 2, 1. Saat I-nya 2, J-nya jalannya 5, 4, 3, 2. Dan sampai J-nya hanya berjalan 5 saja. Gitu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Atau ada yang masih bingung mengenai penggunaan ini? Lanjut lagi, sepertinya masih ada. Kalau ini bagaimana? Bu, saya mencoba izin menjawab. Ya, Mas Syari. Jadi itu seperti yang tadi, tetapi ini terbalik.
yang awal itu bintangnya ada 5, lalu kedua 4, 3, 2, 1. Begitu, Bu. Tadi sama dengan versinya Mas Angga ya? Tadi, yang sebelumnya tadi. Iya. Lihatnya dari mana? Dari in-nya kan sama 5 dulu. Nah, terus itu di looping kedua kan J-nya 1, J-nya itu mulai dari 1 sampai ke 5 gitu. Terus ditambah-tambah akhirnya jadi 5 bintang. Setelah itu code /n gini, terus itu I-nya dikurang jadi 4, lalu mengulang lagi J-nya jadi 1, lalu begitu terus. Ya, jadi benar ya. Versi yang ini dengan yang ini itu sama. Ya, jadi ada beberapa cara untuk membentuk segitiga seperti ini. Ya, dari 5 ke 1. Nah, mungkin ada yang masih bingung untuk yang versi kedua ini. Jadi coba apa sih pengaruhnya I sama dengan 5 di sini? Gimana Mas Syari? Pengaruhnya itu, Bu, apa yang tadi kan I sama dengan 1, maka awalnya itu deklarasinya itu sama dengan 1. Nah, untuk yang I sama dengan 5 ini jumlah I-nya ada 5. Jadi apa yang jelasinnya? Ya, sebisanya gimana? Jadi itu Bu, apa starting variabelnya, Bu. Ya, tapi dia sebenarnya tidak berpengaruh ke ini ya, banyaknya pengulangan tetap 5. Kenapa? Karena ya jalannya dari 5 ke 1 kan 5 langkah ya. Tadi 1 ke 5 juga 5 langkah. Gitu. Cuma nanti I-nya ini nanti akan dipakai di sini ini. Dia untuk mengontrol J-nya juga. Jadi J-nya 1 sampai 5 gitu ya. Cuma untuk yang ke bawahnya ini ya sama saja seperti yang tadi. Intinya ada 5 langkah di sini. Gitu. Ada pertanyaan? Maaf Bu, Ya Mbak Fitria. saya kurang paham sama penjelasannya Syahri yang itu Bu, yang fungsi I sama I min sama J plus-nya. Itu gimana ya Bu? Oke, jadi di sini pertama I sama dengan 5 ya. I sama dengan 5 itu ada di sini. Di yang pertama kali running ya. Pertama I sama dengan 5 starting point-nya. Kemudian J-nya itu 1 sampai I, sedangkan I-nya kan 5, berarti J-nya 1 sampai 5. Dikeluarkanlah bintang sebanyak 5 ini. Sampai sini. Kemudian I-nya kan turun. I-nya 4. Ya, baris selanjutnya di sini I 4. J-nya 1 sampai 4. Ya sudah ditulis hanya sampai 4 saja. Dan seterusnya sampai J-nya itu 1 sampai 1 ya kan. Terakhir kan 1, maka ditulis hanya sekali. Ini. Jadi ini untuk I-nya 5, 4, 3, 2, 1. Ini untuk J1 sampai 5. Begitu Mbak Fitria. Iya Bu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut.
Yang ini bagaimana? Izin mencoba Bu mungkin. Mas Alfredi tadi sudah ya. Coba yang lain dulu ya. Ibu izin mencoba. Ya, silakan Mbak Farida. Ya, jadi bentuknya itu kalau menurut saya itu kayak bentuk segitiga siku-siku gitu, Bu. Tapi untuk baris pertamanya itu 1 bintang. Terus untuk baris keduanya itu ada 2 kali O gitu, Bu. O-nya ada 2. Baris pertama itu 1 bintang. Baris yang kedua OO gitu ya. O-nya 1 kali sih, Bu. O-nya 1 kali. Jadi bintang O gitu sih, Bu. Nah, jadi yang ini aja dulu, baris pertama isinya apa? Baris oh iya, baris pertama kayaknya bintang. Bintang. Baris kedua? Terus baris kedua itu O-nya 2 kali sih, Bu. Ya isinya apa, Pak Di? Baris kedua. Berarti O. Oh, kemudian baris ketiga? Bintangnya 3 kali. Oh ya, berarti gini ya menurut Mbak Farida. Bintang, baris pertama bintang, baris kedua OO, baris ketiga bintang, 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 baris keempat nanti OO semua, 4 kali. Iya, gitu, Bu. Lihatnya dari mana? Jadi kalau dari yang saya lihat itu I-nya kan sama dengan 1, ini berarti baris pertamanya itu 1 gitu, Bu, untuk baris pertama. Lalu berarti jumlah barisnya itu ada 5 gitu, Bu, karena I-nya dari 1 sampai 5. Terus untuk J-nya itu, untuk J1 itu karena terus masuk ke if-nya ini, karena J itu bukan modulu 2, itu dia cetaknya bintang gitu, Bu. Baris yang kedua? Untuk baris kedua itu kan ini tetap 1 kan ya, Bu, I-nya masih dalam sini. Baris kedua? Enggak, baris kedua itu I-nya jadi berubah jadi 2 gitu, Bu. Ya. I-nya berubah jadi 2. Terus untuk J-nya ini dari 1 sampai 2. Lalu karena J-nya kan 2 kan, Bu. J itu modulu 2 sama dengan 0. Jadi dia cetak O 2 kali gitu, Bu. J-nya tadi mulai dari 1 dulu kan ya? Iya. Sampai 2. Nah, ketika 1 yang dicetak apa? J-nya 1 berarti yang dicetak itu bintang ya, Bu? Iya. Oh iya. Berarti harusnya bintang dan O ya, Bu? Iya. Jadi coba baris pertama kita ulang lagi. Baris pertamanya apa? Oh ya. Untuk baris pertamanya itu I-nya itu dimulai dari 1. Berarti untuk baris pertama itu masuk ke for-nya ini. Lalu J-nya kan sama dengan 1. 1 sampai 1 berarti cuma 1 gitu, Bu. Lalu karena J modulu
1 tadi 1 modulo 2 itu tidak sama dengan 0, maka cetak bintang. Cetak bintang. Lalu kan tadi udah selesai baris pertama. Lalu kita ke baris kedua, I-nya bertambah 1 karena I++, jadi I-nya sama dengan 2. Lalu karena J-nya tetap dari 1 sampai 2, itu kita masuk ke if J. Kalau J-nya 1 modulo 2 itu kan bukan 0, Bu. Jadi cetak bintang. Lalu kan tadi J-nya dari 1 sampai 2. Terus J yang keduanya itu 2 modulo 2 itu 0, jadi cetak 0. Ya. Gitu, Bu. Jadi nanti segitiganya bentuknya gimana, Mbak? Segitiganya bentuk siku-siku gitu, Bu. Isi baris pertama sampai kelimanya? Baris pertamanya itu bintang, lalu baris keduanya itu bintang dan 0, lalu baris ketiganya tuh bintang, 0 dan bintang, baris keempatnya bintang, 0, bintang, dan 0, baris selanjutnya bintang, 0, bintang, 0, bintang, Bu. Oke, ya. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Mbak Nafisa apa pengen bertanya? Enggak, Bu, maaf. Saya kan. Oh, sudah selesai contohnya. Sekarang latihan. Coba dikerjakan latihannya ya. Ada lumayan banyak ini, A sampai E. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk flowchart-nya apakah ada nanti dibahas Bu? Iya. Terima kasih Bu. Ya, untuk flowchart-nya ya prinsipnya sama seperti yang kemarin. Ketika ada looping 2 kali, berarti nanti juga ada 2 kali looping. Itu ya, dicoba dulu. Jadi ini sekalian flowchart-nya saja. Sebelumnya sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ibu, saya mulai yang dari flowchart-nya sendiri, Bu. Yang pertama kali kita deklarasikan I sama J-nya, terus kita inisiasi I sama dengan 1. Kemudian loopingnya untuk syaratnya I kurang dari sama dengan 5. Jika benar, lanjut ke inisiasi di dalam loopingnya J sama dengan 1. Dengan syarat J kurang dari sama dengan I. Apabila dari looping tersebut benar, lanjut ke output J. Dan increment-nya J++ yang dikembalikan lagi sampai misalnya dalam J lebih dari sama dengan I, nanti salah,
dikembalikan lagi ke I. I sekarang berarti 2 mengikuti dengan pola yang sebelumnya sampai membentuk yang diinginkan, output yang diinginkan. Untuk programnya sendiri, ini langsung saya compile aja ya. Ya. Ini Bu, apakah sudah kelihatan? Sudah. Coba dijajarkan gitu, kemudian sambil diterangkan. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, berarti ketika I sama dengan 1, lanjut dengan inisiasi yang kedua D sama dengan 1, dengan syarat C karena 1 ini juga kurang dari sama dengan 1, lanjut ke output C, yakni 1. Nah, untuk yang C sama dengan 2, kenapa tidak menghasilkan output? Karena dari I-nya kan tadi kan 1. Jadi kembali lagi, mengulang, lanjut ke I sama dengan 2. I sama dengan 2 apabila benar, karena I juga termasuk atau dalam syaratnya I kurang dari sama dengan 5. Lanjut dengan inisiasi C sama dengan 2, C sama dengan 1. Ya hampir mengikuti gitu juga. Oke, mungkin ada yang ingin berkomentar, saran, atau pertanyaan, silahkan. Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk yang kondisi for-nya itu bentuknya persegi panjang atau segi 6 ya, Bu? Kondisi for-nya yang I mana? sama dengan 1, sama J sama dengan 1. Oh, untuk inisiasinya harusnya Ya. apa? Segi 6 ya, Ibu? Ya. Ya, jadi flowchart-nya Mas Firman ini sudah benar. Hanya yang inisiasi itu ya, C sama dengan 1 sama I sama dengan 1 itu bukan persegi panjang tetapi segi 6. Oh, maaf, izin bertanya. Iya, Mas Syahri. Nah, untuk yang J sama dengan 1 itu persegi panjang atau itu, Bu? Apa segi 6, Bu? Segi 6. Segi 6 juga ya? Iya. Karena sama-sama inisiasi. Oh ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Berkomentar, Bu. Ya, Mas Firman. Karena dari literatur yang saya baca untuk inisiasi itu memang ada beberapa jenis. Ada yang pakai segi 6, ada juga pakai persegi panjang gitu. Ya, Bu, saya juga nemu referensi yang menggunakan persegi panjang, Bu. Oh gitu ya. Padahal persegi panjang itu bentuk proses. Gimana, ada yang tadi Mas Firman ya? Mungkin apa ya? Kalau yang saya ketahui yang pakai aplikasi logarithm kalau nggak salah itu. Kan ada beberapa versi, ada yang klasik, ada yang umum gitu, Bu. Jadi misalnya yang loopingnya ini pakai yang segi 6, Bu. Itu untuk inisiasinya pakai persegi panjang gitu. Tapi kalau misalnya yang loopingnya ini pakai belah ketupat, inisiasinya saya belum tahu sih kalau itu. Jadi kalau logarithm itu kondisi itu justru yang segi 6 gitu. Ya ada beberapa versi juga sih. Ya mungkin agar tidak bingung kita sepakati versi yang mungkin yang sudah kita pelajari gitu saja ya. Oh gitu ya. Jadi ini versi klasik ada. Ini Bu yang pakai. Tapi kalau misalnya diganti, misalnya yang klasik pakai yang belah ketupat untuk loopingnya, saya belum tahu sebetulnya apa juga. Coba yang belah ketupat inisiasinya apa? Atau enggak perlu kalau di sini enggak perlu inisiasi? Belum tahu saya belum dapat.
Karena kalau misalnya nggak cocok itu biasanya error Bu, kalau misalnya di run gitu. Kalau ini coba pakai inisiasi. Pakai inisiasi. Enggak, di sini nggak ada ya, apa segi 6 ya, enggak ada ya. Iya, nggak ada. Oh iya, ini nggak ada. Mungkin kita pakai yang sudah kita pelajari itu saja ya. Ya tetap kalau inisiasi pakai yang segi 6 gitu. Pedoman saya sih di bukunya Kadir itu. Gitu, sementara itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sepakati pakai yang versi yang sudah kita pelajari di awal. Gitu. Terima kasih Bu. Silakan dilanjutkan pengerjaannya. Untuk absensi sudah bisa diakses di aula ya. Silahkan absensi. Baik, Bu. Permisi Bu, boleh mencoba yang C Bu? Yang C, oke silahkan. Share screen Bu. Ini untuk flowchart dulu mungkin Bu. Oke. Jadi mulai lalu deklarasikan integer I sama J, lalu I-nya dimulai dari 5, yang nanti di akhirnya baru nanti I min min. Nah, I sama dengan 5, lalu lanjut ke I lebih besar sama dengan 1, kalau true maka akan masuk ke looping yang kedua. Looping yang kedua itu J mulai dari 1, lalu J kurang dari I. Nah, kalau J kurang dari I, maka dalam yang pertama ini I-nya 5, berarti J kurang dari 5. Kalau betul berarti print J, lalu J++, karena J kurang dari 5, maka J-nya akan terprint selama 5 kali. 5 kali, lalu kalau setelah yang ke-6 akan false, maka endline, lalu I min min. Lanjut nanti ke I sama dengan 4 berarti. Ketika I sama dengan 4, berarti J kurang dari sama dengan 4. Lalu diulang terus, print J, J++. Nah, ketika J sampai 4 itu udah terakhir, maka endline lagi, I min min, lanjut ke I-nya. Mohon maaf, lanjut ke I-nya sama dengan 3. Lalu nanti di akhir, maka akan I-nya menjadi 1, J-nya kurang dari 1, maka hanya akan J sebanyak 1 kali,
lalu n-line, i-min-min itu sudah false, selesai berarti. Lalu untuk programnya apakah terlihat, Bu? Iya, sudah. Ya, programnya seperti ini. Kalau di run, Oke, jadi begitu ya, sudah tepat outputnya. Adakah pertanyaan, saran atau komentar dari temannya? Jadi untuk di flowchart-nya itu mungkin sedikit salah ini ya, salah bahkan saja seperti yang tadi. Jadi inisialisasinya pakai segi 6, kemudian deklarasinya yang integer IJ itu pakai kotak yang ada itu sebelah kiri dan atasnya ada garisnya lagi itu misalnya. Itu saja, yang lainnya sudah benar. Oke. Ada pertanyaan dari temannya? Ya, Mas Angga, silakan. Yang tadi kan ada pendeklarasian pakai kotak ya. Itu kalau misalnya deklarasi INT I sama dengan 1 E kok I. Misalnya A sama dengan 1 itu apakah harus pakai kotak atau segi 6? Oh, kalau mau dituliskan sekalian ya di integer IJ, misal kalau di kasus ini berarti langsung integer I sama dengan 5. Gitu ya. Kalau seperti itu boleh deklarasi saja atau boleh ditulis 2 kali kalau di programnya ditulis lagi. Tapi kalau for sih ditulis lagi ya. Mungkin dipakai di selain looping, Bu, mungkin apa namanya ya kok selain kasus ini, jadi mungkin ada yang pakai diawali misalnya D sama dengan 0 yang bukan sebagai apa ya, seperti itu, Bu, maksud saya. Kalau misalnya ada yang INT I sama sama dengan 2 atau berapa itu, apakah pakai kotak itu atau harus pakai segi 6, Bu? Atau segi 6 itu hanya untuk ketika kita mau melakukan looping? Ya, segi 6 hanya untuk looping ya, inisialisasi. Kalau input beda lagi kan jajaran genjang. Oh, baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi terkadang kita memang langsung menginputkan nilainya di saat mendeklarasikan. Jadi misal integer A sama dengan 0 gitu ya. Integer apa jumlah sama dengan 0 gitu kan. Itu bisa dimasukkan di kotak deklarasi saja. Tetapi kalau inputnya itu diinputkan dari keyboard, itu baru pakai yang jajaran genjang. Begitu. Ya. Jadi kalau inputnya langsung ditulis, itu bisa dimasukkan ke yang kotak deklarasi. Ada pertanyaan lagi? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, siapa ini? Saya Zahra, Bu. Ya, silakan. Bu, jadi kalau misalnya pakai say in say out kan berarti pakai yang jajar genjang itu ya Bu ya untuk flowchart-nya. Ya. Tapi perlu dimasukkan juga nggak Bu yang di segi 6 itu? Segi 6. Segi 6 di deklarasi maksudnya ya. Segi 6 kan hanya di deklarasi. Tergantung kasusnya ya. Kalau kita nginput ada say in, itu kan dari keyboard ya, tidak perlu ditulis di deklarasi. Ya. Yang inputnya itu tidak dari keyboard, itu baru yang kita tulis biasanya di deklarasi ya. Misal yang penjumlahan kan ada jumlah nilai awalnya itu 0. Nah, itu jumlah sama dengan 0, itu bisa di deklarasi. Gitu.
Tapi kalau dari keyboard ada sein-nya, itu sudah otomatis pakai jajaran genjang. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk program Mas Alfredi sepertinya sudah Mas, bisa stop share. Kemudian mungkin ada yang tanya? Nah ya. Kemudian mungkin untuk ini ya. Karena ini pertemuan terakhir sebelum UTS, saya mau ada nama-nama lain nih nanti yang presentasi. Jadi mungkin saya beri waktu dulu sampai jam 5 gitu ya. Sampai jam 5, nanti jam 5 saya mohon ada yang berpartisipasi untuk mempresentasikan hasilnya. Selain nama-nama yang sudah sering menjawab tadi, gitu ya, terutama nama-nama yang belum ikut menjawab tadi. Jadi sampai jam 5 dulu, nanti jam 5 baru saya tanya siapa yang ingin presentasi. Bagaimana? Siapa yang E? Bu, saya boleh yang Bu. Mas Syahri nanti dulu ya, yang lain dulu. Yang Ya, Bu. siapa? Ayo siapa yang E? Ada? Muhammad Rafiq. Halo. Coba Mas Rafiq yang mana ya? Coba on cam Mas. Halo. Soalnya di mata kuliah yang lain, statistika non parametrik ya yang saya ajar. Mas Rafiq kok ini terkadang tidak ikut bekerja kelompok gitu. Halo Mas Rafiq. Mas Rafiq. Muhammad Rafiq Amrullah. Halo. Nggak ada ya. Siapa yang mau yang E? Kalau tidak ada yang mau, ya saya kasihkan Mas Syahri saja ya. Kalau nanti setelah Mbak Brenda presentasi, kemudian ada yang sudah, bisa yang E. Sementara Mas Syahri dulu. Oke, mungkin bisa dimulai dari Mbak Fitri ya. Silahkan. Izin share screen ya, Bu. Maaf, Bu, apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, udah. Oke. Jadi ini buat flow chart saya. Jadi pertamanya kan mulai, terus in I sama J, terus nanti lanjut ke I sama dengan 1, terus I kurang dari sama dengan 5. Kalau misal salah, nanti langsung selesai. Kalau misal benar, lanjut ke step selanjutnya. Terus J sama dengan 5, terus ini J lebih dari sama dengan 1. Kalau misal salah, ntar balik lagi ke yang awal ini tadi. Kalau misal benar, langsung ke print J. Terus, bentar ya Bu.
Kalau buat apa borlannya itu kayak gini. Jadi di sini include iostream.h, include conio.h, main, terus for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, terus i plus plus. Terus lanjut ke integer j sama dengan 5, j lebih dari sama dengan i, terus j min min. Lalu si out j, terus untuk hasilnya sendiri, apa sudah terlihat ya Bu hasilnya? Belum, Mbak. Coba Oh, iya. share screen saja biar tidak gonta-ganti. Oh, iya. Terlihat Bu? Ya, sudah. Silakan dijelaskan. Dari awal atau hasilnya aja? Prosesnya. Apa Bu? Dari prosesnya sini. Oh iya. Yang pertama ke kedua. Oh iya. Untuk prosesnya sendiri kan include iostream.h, terus include conio.h, terus void main, terus didefinisikan itu 1, i kurang dari sama dengan 5, lalu i plus plus. Terus ini i plus plus itu buat apa si kolomnya gitu. Ya kolomnya. Terus kalau buat ini kan integer j sama dengan 5, j lebih dari sama dengan i, terus j min min. Ini jadi ntar bakal tambah berkurang gitu ke bawahnya. Terus si out j, terus nanti hasilnya bakal kayak gini. Oke. Di sini ya hasil yang sudah cocok ya. Jadi J-nya juga dari 5 sampai I. Oke. Ada pertanyaan dari temannya? Izin berpendapat, Bu. Iya. Nah, siapa dulu? Iya. Fikria boleh lihat flowchart-nya? Oh iya. Kelihatan. Udah. Untuk yang integer i, j itu simbolnya itu menurut saya bukan seperti itu, namun simbolnya yang kayak i sama dengan 1 itu untuk yang i, j itu simbolnya seperti yang di bawahnya. Untuk yang i sama dengan 1 itu simbolnya itu kayak segi 6. Oh. Begitu juga kayak yang J sama dengan 5 itu yang segi 6 juga. Itu saja sih pendapat dari aku. Makasih. Ya, jadi seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang integer I, J itu lebih tepatnya pakai yang deklarasi kalau di yang ini bukan yang sebelahnya dua ini tapi sebelah kiri sama yang atas. Nah, seperti siapa tadi ya? Pokoknya yang deklarasi itu yang ada garis tambahan di sebelah kiri dan atasnya. Itu saja Mbak menurut saya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Bu Ulia izin bertanya. Ya. Saya bertanya kepada Bu Ulia ya Bu. Untuk yang simbol deklarasi tadi itu gimana Bu? Saya lupa ya gimana nyoret di sini ya. Oh, saya versi baru aja. Yang seperti ini.
Seperti ini ya. Baik Bu, terima kasih. Saya bertanya lagi Bu, izin bertanya lagi untuk yang kotak yang seperti yang Ibu gambar, tapi yang garisnya itu yang di samping kiri, yang di samping kanan itu buat apa ya Bu ya? Saya kira deklarasi itu yang itu Bu. Yang ini ya maksudnya ya. Ini untuk call, simbol call ya. Untuk memanggil suatu fungsi. Gitu. Fungsi nanti akan dipelajari di pertemuan setelah UTS. Ya, jadi yang ini itu untuk memanggil fungsi. Call. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Wah, Bu, yang atas itu apa? Buat apa, Bu? Yang mana? Yang atas ini. Yang atas ini deklarasi. Ya, ini tuh namanya declare. Yang ini itu call. Apa fungsinya sama, Bu, sama yang segi 6 deklarasinya? Kalau yang segi 6 itu inisiasi, initialization. Inisiasi atau nilai awalnya. Oh. Biasanya digunakan sebelum looping kan nilai awalnya apa? I sama dengan 0 gitu misalnya. Kalau bisa contohnya apa, Bu, yang deklarasi? Yang integer itu. Deklarasi itu mendeklarasikan variabel yang akan digunakan di dalam program itu apa saja nanti. Oh. Integer apalah, integer A, B, C. Gitu. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Yang E apakah ada yang sudah selain Mas Syahri? Oh itu ya. Saya boleh. Oh ya boleh. Mas Syahri diganti Mas Riko, enggak apa-apa ya? Ya Bu, enggak apa-apa. Ya. Tapi sekarang Mbak Brenda dulu. Silakan Mbak Brenda. Baik Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Jadi pertama mulai, terus deklarasi untuk jumlahnya saya buat 0, terus integer I sama dengan 1 dengan syarat I kurang dari sama dengan 5, lalu lanjut ke for yang kedua dengan integer J sama dengan 1, syarat J kurang dari 5, terus kalau betul, kalau true, masuk ke penghitungan jumlah sama dengan jumlah tambah 1, dengan jumlah awal tadi saya masukkan 0, terus lanjut ke print jumlah, terus dengan J++. Nanti kalau betul berulang seperti itu terus sampai dengan syarat kurang dari 5, jika terpenuhi lanjut ke I++ dan ke loop yang for pertama, sampai I kurang dari sama dengan 5, jika sudah terpenuhi maka keluar dan selesai. Kayak gitu. Terus sekarang untuk programnya, ini saya coba run langsung ya Bu? Ya. Seperti itu. Dijelaskan Mbak. Jadi ini caranya kan saya integer jumlah sama dengan 0. Terus yang for pertamanya I sama dengan 1, jadi dimulai dari angka 1. Terus di sini masuk ke C sama dengan 1 dengan jumlahnya kan 0 tambah 1. Jadi nanti masuk ke sini 1. Terus ulang lagi di sini kan C++, jadi 2. Dengan tadi kan pertama jumlahnya 1 tambah 1. Tadi kan ini 1 tambah 1 terus 2, terus masuk lagi sampai 3, 4, 5. Terus habis itu ke awal lagi dengan jumlah yang udah
5, terus ditambah 1 lagi 6, dan seterusnya sampai 25. Kayak gitu, Bu. Terus ini saya taruh set W5 biar sedikit rapi kayak yang hasilnya tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan, saran, dan komentar? Mana temannya? Ini sebenarnya menarik ini idenya Mbak Brenda ini. Ya, dia pakai jumlah gitu ya. Jadi terus bertambah sebanyak 1 gitu. Sepertinya mungkin ada yang pakai versi yang berbeda. Coba lihat flowchartnya juga Mbak. Coba jajarkan sini. Kayaknya tadi ada yang kurang. Sudah sih. Cuman mungkin yang end-line-nya saja itu kurang. Oh, end-line-nya nanti dimasukkan di sebelahnya I++ ini ya, Bu? Ya, ya. Seperti programnya ya, sebelumnya I++. Oh iya. Baik, Bu. Ada yang punya versi berbeda? Saya, Bu, punya. Siapa sebentar. Kaos. Oke, sudah. Mbak Brenda boleh stop share. Oke, Ya, Kaos baik, silakan. Bu. Terima kasih, Bu. Izin share screen-nya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oh ya, jadi untuk flowchart-nya ini saya sendirikan gitu, Bu. Ya, maaf ini salah, kurang garisnya. Ini saya mulai dari A sama dengan 0, habis gitu inisialisasi I dari 1, habis gitu kondisinya itu I lebih kecil sama dengan 5. Habis gitu jika benar, inisialisasi lagi X sama dengan 1, lanjutnya kondisi X lebih kecil sama dengan 5. Habis itu jika benar, cetak X plus A, lalu increment X, lalu baik lagi, kalau false, nanti cetak A plus 5, Bu. Habis itu cetak baris baru, siap, end-line, habis itu increment X plus plus, maaf Bu, ini salah Bu. Ini I plus plus Bu seharusnya Bu. Maaf Bu. Habis itu kalau false selesai Bu. Kalau misalnya di run, gini Bu keluarnya Bu. Coba diterangkan dari programnya. Jadi kalau dari programnya itu saya deklarasikan kalau A itu sama dengan 0, habis itu di for ini buat yang ke bawahnya Bu, buat yang 5 baris ke bawah, buat baris baru, habis itu yang for kedua ini buat kayak kolomnya gitu Bu, kolom selanjutnya. Nah habis itu dicetak kalau misalnya X ditambah A, yang mana A itu gini Bu, A itu A tambah 5. Nanti itu kalau di sini tuh ditambah 5, nanti ini plus 6, habis itu 6 ditambah 5, di sini 11, ditambah 5 tambah 5 gitu Bu. A plus 5 fungsinya seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Ya, jadi ini versi yang berbeda ya. Kalau punya Mbak Brenda tadi itu terus dijumlahkan ya, setiap looping misal dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 ke 6 terus dijumlahkan ditambah 1. Tapi kalau Mas Kaos ini yang ke kanan 1 2 3 4 5 ini normal, cuman diganti titik awalnya saja ya gitu ya Mas Kaosnya. Jadi dari 1 bisa ke 6, dari 6 bisa ke 11, plus ke 16
kemudian 16 ke 21. Jadi hanya di set plus 5 di baris awal, baris selanjutnya mengikuti. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Haus. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan Mas Riko. Halo Mas Riko. Iya, bentar Bu. Sudah terlihat Bu. Sudah. Ya, ini programnya saya run langsung atau gimana? Boleh di run atau ini flowchart-nya dulu, Mas. Oh, iya, iya. Ini Bu. Halo. Ya, silakan dijelaskan. Iya. Ini untuk yang E, jadi mulai, lalu tadi kalau nggak salah declare itu Bu ya, yang ini saya tadi barusan mengganti. Ya. Declare Y, terus I sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan 5. Ini jadi kan karena ada 5 baris tadi, lalu ke bawah kalau true itu Y sama dengan I, lalu print I, J sama dengan 5, dan pengecekan J lebih dari I. Kalau true, Y sama dengan Y ditambah J, lalu print Y. Setelah print Y, J min, J-nya berkurang, kembali lagi ke J lebih dari I. Lalu berulang, kalau salah ke ini, lalu ke I++ berlanjut sampai baris ke-5 itu, kalau lebih dari 5 fail selesai.
Coba ke programnya. Di-run kemudian dijelaskan. Ini Bu, sudah kelihatan Bu? Ya. Ya, yang pertama karena ini pakai set week, kita pakai humanity.h, jangan lupa. Yang pertama in Y, lalu ada for in I sama dengan 1 seperti tadi di flowchart sampai 5, I-nya plus bertambah sampai baris kelima. Lalu Y sama dengan I, cout set W3 itu nanti keluar I. Lalu ada for in J 5 itu nanti lebih dari I. Jadi misal J-nya ini nanti berkurang J++ ini. J min. Lalu ini Y sama dengan Y plus J ini misalnya kalau I-nya 1, J-nya 5 itu nanti ya I-nya 1 J5 itu nanti kan hasilnya 6 itu tadi. 1, 6 dan seterusnya ini. Lalu ada cout set W3 keluarnya nanti Y, cout N lalu get dan keluarnya programnya ini. Dibiarkan saja masalah itu ya. Bagaimana, ada pertanyaan, saran dan komentar. Jadi ini idenya, ini mirip seperti yang tadi ya, cuman yang ini polanya adalah habis 1 kemudian 6, berarti ditambah 5. Setelah 6, 10, berarti ini ditambah 4, kemudian 3, kemudian 2, dan begitu seterusnya. Jadi pertama untuk baris pertama itu 1 langkah lagi itu ditambah 5, kemudian ditambah 4, tambah 3, tambah 2. Nah, Mas Riko mensiasatinya pakai itu ya Y sama dengan Y plus J, di mana Y-nya itu awal adalah sama dengan I. Berarti kalau I-nya 1, ketika I-nya 1, kemudian J awalnya berapa? 5. Berarti ditambah 1 ditambah 5, 6 dong Mas ya. Oh iya, dari 1 ke 6 ya. Kemudian lagi untuk I-nya tetap 1, kemudian J-nya itu menjadi 4. Ya, berarti Y-nya itu Y yang terakhir ya. Y yang terakhir berarti 6 ditambah 4, 10. Kemudian nanti 10 ditambah 3. Ya, 13. Lalu 13 ditambah 2. Oke, jadi seperti itu idenya. Jadi Y sama dengan I ini hanya untuk nilai awalnya saja. Kemudian untuk selanjutnya ya seterusnya. Oke. Ada pertanyaan? Coba flowchartnya dijajarkan juga, Mas. Sepertinya kok tadi beda ya flowchartnya. Saya lihat flowchartnya tadi itu yang di print 2 kali. Nah, itu print I. I-nya kenapa kok di print? Yang di print itu I atau Iya, Bu, itu salah, Bu. Lupa. Tadi membuatnya. Ya, jadi yang di print itu Y ya. Itu enggak usah print I ya berarti ya. Ini kayak ada yang ganjel. Bukan ya sama dengan itu kan sama Bu. Jadi nggak apa-apa Bu. Walaupun print yang di print I sama aja. Tetapi kalau programnya dijalankan di situ dikasih print, maka I-nya apa tidak keluar terlebih dahulu? Ya, jadi yang dikeluarkan itu 2 hal.
Dan yang prim I itu ada di loopingan yang pertama. Begitu. Jadi saya rasa tidak perlu ya, karena ini outputnya nanti double. Dan letaknya seandainya print I-nya letaknya itu sama saja, tetap tidak bisa sih. Gitu. Kemudian apa ada lagi yang kurang dari sini? Kemudian kondisi yang kedua, J lebih besar dari I. Apa J harus lebih besar dari I? Halo Mas Riko. Halo Bu. Ya, kondisi yang kedua, J lebih besar dari I. Iya Bu, harus. Ya, kalau J-nya tidak bisa sama dengan atau kurang dari I. Oke. Masa itu saja. Ada pertanyaan dari temannya? Komentar atau saran? Lagi. Kalau sudah, oke, terima kasih Mas Riko. Saya izin stop share Bu. Ya. Nah, karena waktunya ternyata ngepas, jadi untuk salah. Untuk tugas individu ini tetap ya, jadi NIM yang berakhiran genap mengerjakan yang sebelah kiri ini. Untuk yang NIM berakhiran gasal, itu sebelah kanan. Ini yang digunakan untuk tugas minggu ini yang harus dikumpulkan besok. Flowchart dan programnya. Nah, kemudian untuk UTS-nya nanti sifatnya adalah tutup buku, kemudian jenis soalnya 50% multiple choice dan 50% essay. Dan materinya ya mulai dari awal, mulai dari algoritma sampai dengan listed looping. Ada pertanyaan? Media yang digunakan nanti Aula. Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Untuk multiple choice-nya itu nanti soal teori atau gimana ya Bu? Maksudnya bukan yang programnya atau teori aja gitu Bu? Yang pernah Ibu presentasiin gitu ya Bu? Campuran ya, bisa juga nanti program yang terpotong atau apa gitu ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Kan waktu tes kemarin itu Bu, saya tuh agak bingung gitu loh Bu, kalau misal ngumpulinnya itu lewat yang file CPP kalau nggak salah Bu. Nah itu yang kemarin itu punya saya tuh kayak ada yang malah apa sih Bu, yang saya simpen tuh malah salah ngumpulinnya gitu loh Bu. Kalau misal saya copy di Word terus saya kumpulin gitu nggak apa-apa tak Bu? Barangkali waktunya mepet atau filenya nggak bisa dikumpulin gitu Bu. Ya, dalam kondisi darurat tidak apa-apa mengumpulkan yang
Ya di copy di Word daripada terlambat ya, nanti di copy di Word lalu akhirnya yang dikumpulkan di itu nggak apa-apa ya. Tapi yang bisa mengumpulkan file .cpp-nya. Jadi biasanya ketika kita itu nyimpen, itu yang tersimpan kan banyak. Nah, itu ambil satu saja file yang ekstensinya itu .cpp. Itu saja sudah bisa. Nah, itu nanti mungkin esainya mungkin nanti ada mungkin komentar atau saya suruh membuat flowchart seperti yang kemarin. Nah, itu jadikan dalam satu folder, lalu foldernya di-wrap. Seperti itu maksud saya. Ya. Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Kemarin pada saat post test saya mengumpulkan itu satu nomor satu file, apakah seperti itu boleh Bu? Boleh. Boleh. Oleh yang terpenting terkumpul semua ya. Kan tidak dibatasi di situ mengumpulkan berapa item. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Cuman saya minta ini ya, untuk misalkan kan kalian foto gitu ya. Jangan mengumpulkan beberapa foto ya, jadikan satu PDF ya, agar saya enggak buka-buka banyak. Ya. Kan sudah enak pakai cam scanner kan bisa langsung. Jadi langsung dalam satu PDF. Jangan per foto. Ada lagi. Multiple choice-nya nanti langsung di aula seperti pada saat praktikum begitu ya. Nanti metodenya sekuensial, tidak bisa kembali ke yang sebelumnya seperti praktikum statistika 1 dulu. Ada lagi? Oke, jika masih ada kesulitan boleh japri saya, tanya-tanya, mungkin ada nanti latihan sendiri kemudian menemukan kesulitan silahkan menghubungi saya. Kemudian ya formatnya seperti kemarin, nanti untuk soal esainya mungkin nanti ada kolom bagi yang terlambat dan tidak terlambat. Nah itu tolong benar-benar dipatuhi ya. Kemarin soalnya kasus post test banyak sekali yang tidak nutut juga di terlambat gara-gara keasikan mengerjakan soal. Gitu. Jadi mohon waktunya juga diperhatikan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa kita tutup. Mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita pelajari selama setengah semester ini bisa terserap dengan baik dan juga nanti hasil UTS-nya juga memuaskan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Karena ini pertemuan terakhir dengan saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar juga. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Terus jadi mahasiswa yang aktif ya, aktif dalam hal bertanya maupun memberikan komentar atau menjawab pertanyaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lia. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.